Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya Bapak mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan selama ini, baik disengaja maupun tidak sengaja. Segala puji dan syukur alhamdulillah tercurah nikmat yang tiada taranya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan umur panjang dan sehat walafiat, bisa beribadah dengan baik dan selalu mendapatkan nikmatnya, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan hal itu semua. Untuk sekalian yang lainnya, kita pun tak luput bahwasannya kita selalu mendoakan kanjeng Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Baiklah, kita doakan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW agar senantiasa selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam terhormat juga kita salamkan kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan membacakan syahadat, bacakan sholawat Nabi ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, ada beberapa nasihat sedikit. Bukan berarti Bapak ini sudah pintar ataupun sudah apa ya. Sama, Bapak juga masih belajar dan semuanya masih belajar. Semuanya juga selalu mengatur kehidupannya, selalu dirubah menjadi yang lebih baik. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya bisa menjadi lebih bisa lagi. Terutama menjaganya. Di hidup ini yang penting satu adalah akhlak kita, hawa nafsu kita, ya. Penting sekali mengaturnya, ya. Jangan kita diatur dunia, tapi kita yang ngatur dunia ini dalam hal memanajemen kehidupan. Dalam Ramadan tentunya yang dipelajari di sini adalah apa itu? Yaitu untuk mengendalikan hawa nafsunya, terutama di dalam berbelanja. Karena memang Ramadan ya, senantiasa kita selalu membeli sesuatu untuk acara buka puasa. Nah, ataupun setelah mendekati bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan menuju ke hari raya Lebaran. Nah, di situ pula terjadinya apa yang disebut pemborosan. Karena apa? Segala yang diinginkan karena kita merasa mau Lebaran, maka apa saja dibeli. Bahkan baju pun bisa lebih dari 3, bahkan lebih lagi. Padahal pada waktu saat Lebaran kita hanya memakainya hanya satu pasang pakaian ya, yang dipakai sholat Id dan selanjutnya. Nah, disinilah di dalam mengatur keuangan, terutama keuangan rumah tangga, harus diatur sedemikian baik. Jangan sampai mubazir, jangan sampai apa yang dibeli tidak ada manfaatnya. Nah, satu tips yang harus kita perhatikan adalah perhatikanlah jumlah tabungan yang kita miliki. Yang kedua,
penghasilan kita seberapa besar. Apakah sekian, apa sekian? Nah, disinilah kita harus bisa melihat posisi keuangan kita sendiri. Jangan melebihi kemampuan yang ada. Ada istilah peribahasa, besar pasak daripada tiang. Nah, besarnya pengeluaran daripada pendapatan. Nah, sebenarnya gampang. Asal kita mengerti sedikit tentang keuangan. Nah, sedikit gambaran secara umum dan dasar yang akan diterangkan di sini, yaitu apa? Di dalam terutama soal pelajaran akuntansi ya, semua sebenarnya harus mengerti ya, tidak harus anak AKL untuk jurusan sarjana akuntansi atau ekonomi akuntansi saja, tidak. Ini ilmu bagus sekali diterapkan sehari-hari. Karena apa? Di dalam ilmu akuntansi itu akan ada manajemen ataupun pengaturan cash flow, keuangan, terutama pengeluaran dan pemasukan. Di dalam istilah akuntansi ada jurnalnya ya di situ ya. Jurnalnya itu ada jurnal apa? Sebut cash flow-nya ya. Ada uang masuk, uang keluar atau cash in, cash out. Nah, itu mah terlalu jauh dibahasnya. Kita yang penting mah gini aja, secara logis aja. Ada uang masuk, nah otomatis cash ya. Nah, kenapa sebut cash in, cash out? Di situ harus jelas. Ada uang masuk atau cash, ada uang yang dikeluarkan atau cash out. Cash udah istilah cash tentunya sudah paham semuanya. Uang kas, uang cash, uang kontan. Nah, disitulah intinya mah kita memiliki uang kontan berapa. Uang kontan itu kan dimiliki dari hasil pendapatan kita ya. Tentunya ada hasil-hasil lain, pendapatan sampingan. Nah, inilah jumlah-jumlah uang yang kita miliki itu terutama kita tabungkan ya. Nah, setelah kita kumpulkan, ditabungkan, nah itulah uang cash kita. Nah, tentunya saat kita belanjakan uang cash itu akan dikeluarkan. Nah, itu cash outnya. Secara logisnya itu aja. Secara gambar baris besarnya sajalah, tidak terlalu rumit. Nah, kembali ke soal Ramadan. Apa sih tujuan puasa, apa sih? Nah, itu pertanyaannya. Tujuan puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu kita ya. Termasuk dari apa? Dari yang kita makan, dari yang kita belanjakan, tentunya itu harus diatur. Kita yang ngatur sendiri. Kita yang mengetahui kemampuan kita sendiri. Jangan bandingkan dengan yang lain, ingat itu. Kita lihat tetangga kita, mungkin saja ya pendapatannya lebih besar dari kita, atau dia punya sampingan lainnya, ataupun dia rajin menabung dan dia belanjakan pas waktunya bulan Ramadan dan Lebaran. Kita perhatikan di situ, jangan samakan ya. Kadang-kadang kita selalu melihat tetangga ya. Kita melihat orang lain atau teman kita. Oh, dia membeli baju ini oh dia makan bukanya begini Nah, ini jadi patokan kita, padahal masalah ya. Harus kita pelajari apa diri kita sendiri, karena kita dan beliau ataupun orang lain atau tetangga kita atau teman kita itu sangat berbeda ya. Dia kita. Nah, makanya kita harus lebih apik dalam mengurus masalah keuangan ya. Contohnya gini, kita kumpulkan setiap, kalau orang dagang ya, orang dagang kan ada istilahnya omset. Nah, omset itu belum berarti pendapatan kita. Kita harus pisahkan mana untung, nah mana rugi misalnya. Kadang dagang juga ada ruginya. Nah, pada saat kita kumpulkan seharinya dapat omset, taruhlah kita dagang omsetnya 1 juta ya. Nah, pada saat itu ada kerugian barang, entah salah mengembalikan atau apa. Nah, di situ kita kurangkan dulu biaya-biaya termasuk tadi kerugian. Setelah itu kita kurangi lagi dengan modal dasarnya. Nah, sisanya tentunya laba. Misalnya labanya 200.000 nih, misalnya dari omset 1 juta bersihnya 200.000. Ini sehari. Nah, itu setelah bersih ya, potongan termasuk bayar-bayar yang lain-lain, termasuk makan ataupun
biaya lainnya. Nah, setelah kita bersihkan 200, kita tabungkan setiap bulannya 30 hari ya. Berarti berapa? Kita punya penghasilan berapa? 200.000 per hari, 10 hari aja 2 juta. 30 hari berarti 6 juta. Nah, otomatis kita punya penghasilan 6 juta sebulan. Nah, dari situ kita sudah mengetahui dari pendapatan kita berarti rata-rata 6 juta sebulan. Nah, kan tentunya kita ada kebutuhan lain yang lebih pokok, lebih penting. Kita pisahkan. Nah, tipsnya kita pakai itu dari 20% dari pendapatan kita, jangan dari setengahnya. Habis itu harus ada dana cadangan setengahnya kita simpan. Nah, setengahnya itu bisa kita pakai 20%-nya kebutuhan seperti sekarang Ramadan ya. Dan sisa 30% buat kebutuhan lain tentunya. Nah, dari situlah trik tips yang sangat baik. Sebenarnya apa sih masalah ekonomi? Kita kok sulit itu ya, kita kok rumit ya. Pintar menabung sebenarnya ya. Rajin menabung, hemat itu saja. Insya Allah, percaya tidak, ada orang yang pendapatannya sedikit tapi bisa naik haji. Percaya tidak? Karena pernah dijumpai oleh Bapak sendiri ya. Jadi salah satu yang bisa Bapak sampaikan, misalnya nih, pada saat buka puasa tentunya kita akan membeli makanan-makanan untuk pembuka puasa ya. Di situ juga kadangkala ada yang sangat boros ya. Misalnya apa? Kita setelah buka puasa tentu kan minum yang manis ya, entah pakai kolak atau pakai apa yang manis lah ya. Nah, pada saat itu kita kan makan. Nah, di situ aja perut sudah mulai semuanya. Aduh, pengen makan apa lagi nih ya. Setelah makan kolak juga rasanya udah kenyang ya. Nah, padahal mah kita belinya banyak tadi. Waktu mau buka beli ini, beli itu. Nah, ternyata yang dimakannya cuma 2 bungkus doang misalnya, tidak mampu lainnya. Nah, disinilah banyak kesalahan. Kenapa? Kita beli yang tidak perlu, kita beli yang tidak harus gitu ya. Apa serba dibeli karena lihat orang beli ini, kita ikut beli ini. Nah, ini boros ya. Jadi tipsnya adalah setelah buka minum yang manis, makan yang manis ya sedikit. Terus kan maghrib, sholat dulu maghrib. Nah, jangan lupa tentang puasa, maghribnya ntar telat. Nah, hanya untuk membuka doang, maaf ya, membuka puasa dengan yang manis-manis kan gitu sunahnya. Nah, setelah membuka puasa jangan yang manis, maka kita selesai sholat dulu, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru kita makan. Jangan ngemil yang lain, makan langsung, makan nasi, itu langsung kenyang ya. Tapi jangan kenyang banget, karena apa? Ada waktunya sholat isya untuk tarawih. Nah, di situ. Nah, itu salah satu tipsnya. Setelah buka puasa makan minum yang manis ya. Terus sholat maghrib, dan setelah sholat maghrib kita makan nasi ya, langsung makan. Nah, itu udah kenyang, itu tidak akan makan lagi ya. Nah, itu salah satu menghemat di bulan Ramadan ya, dalam hal buka puasa. Nah, ada lagi dalam hal Idul Fitri. Nah, perayaan Idul Fitri di sini orang belanjanya banyak ya, ada istilah wah mau rame, wah pusat perbelanjaan dipadati karena banyak yang belanja buat lebaran. Di sini ajang pemborosan terjadi. Nah, itulah kan kita berpuasa, kan kita berusaha menahan hawa nafsu. Tapi kenapa harus boros? Berarti apa? Hawa nafsu kita belum bisa dijaga, belum bisa dikendalikan ya. Nah, pada saat itu kita harus lebih bijak membelanjakan uangnya. Pakai saja atau cari saja barang-barang baru seperti baju atau celana yang baru tapi yang bagus, murah. Nah, apalagi banyak yang diskon sekarang. Jangan mikirin gengsi lah ya. Oh, ini mah merek abal-abal katanya. Jangan berpikiran demikian ya. Buat apa sih sebenarnya?
Uang hemat-hemat buat kita, boros-boros kita sendiri yang ngerasain. Orang lain mah cuma ngomongin begitu, tapi belum tentu, ya ingat, belum tentu baik buat kita. Mungkin saja dia hanya memanas-manasi kita saja, ya. Jadi harus punya prinsip, ya. Baju banyak yang bagus dan yang murah banyak. Nah, pakai itu, cari itu yang seperti itu. Cukup satu setel aja. Ini kadang-kadang 3 setel, ya. Untung, lebaran nih harus beli yang banyak nih. Makanya ada yang namanya istri, suami, anaknya ada 4 beli semua, ya. Nah, di sini ajang pemborosan terjadi. Jadi usahakan beli satu setel aja, ya. Tapi yang murah, tapi bagus kualitasnya. Cari yang model-model menarik, yang penting baru. Kalau seandainya budget kita tidak ada, ya jangan dipaksakan atuh, ya. Jangan memaksakan sesuatu. Kadangkala orang lain dan kita itu berbeda. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dengan anggaran kita sendiri. Ya. Orang lain demikian, kita pun kan berbeda. Jangan lihat mandang orang lain. Mungkin orang lain sedang ada rezekinya, makanya rada banyak dia. Tapi ingat, selalu bersyukur. Allah memberikan semua nikmat kepada kita. Ada yang diberi kekayaan, ada yang diberi kesehatan, ada yang diberi ketenangan, ada yang diberi iman. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu atur keuangan kita dengan baik. Jangan memaksakan. Walaupun kita penghasilannya banyak juga, kita juga jangan selalu memamerkan, itu tipsnya. Yang kaya jangan suka sombong, apalagi memamerkan. Yang miskin jangan merasa minder, itu prinsip hidup. Semua manusia pada saat meninggal tidak akan tidak akan dibawa hartanya. Nih, seperti yang hari ini, alhamdulillah saya mengambil lokasi, atau Bapak ngambil lokasi di daerah pemakaman, ya. Di sini makam karuhun Bapak, ya. Makam karun Bapak dari kakek dan nenek Bapak. Sekalian silaturahmi. Karena apa? Sebelum berpuasa dalam bulan Ramadan kita berkunjung. Nah, namanya ziarah. Ziarah itu berkunjung. Nah, hari ini Bapak sambil berkunjung di makam, sambil bersih-bersih, itu salah satu adab yang terbaik adalah apa? Bukan berarti kita biarpun sudah meninggal, tapi silaturahmi tidak pernah putus. Insyaallah. Saling mendoakan, ingat, datang ke makam niat untuk saling mendoakan, merawat makamnya supaya bersih. Nah, itu salah satu ibadah. Karena ibadah itu juga termasuk diantaranya itu ziarah kubur pada orang tua. Nah, ya mungkin ada beberapa tips yang tadi diberikan oleh Bapak, terutama untuk para siswa dan siswi SMK Yamin Minhajul Thalibin. Yakin, insya Allah kalian akan sukses, kalian akan pintar, kalian akan cerdas, kalian akan lebih berkah dari Allah, kalian akan banyak rezekinya, insya Allah. Dengan catatan, jaga hati, tawakal, silaturahmi. Itu tipsnya. Untuk apa? Memudahkan rezeki kita juga. Oke. Mungkin tidak banyak lagi yang Bapak sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Bukan berarti Bapak lebih pintar dari kalian. Mungkin kalian lebih pintar pengalamannya. Bapak mah hanya menyampaikan pengalaman yang mungkin sedikit bisa jadi pelajaran. Ya. Jadi apa? Pengendaliannya ada di hati kita sendiri. Dari hati kita sendiri. Baik buruk hati kita sendiri. Orang lain hanya komentar, hanya menilai, tapi semua terpulang pada diri kita sendiri. Baiklah. Sebelumnya kita tutup doa dengan membacakan Al-Fatihah buat semuanya, para almarhumah, buat semuanya yang sedang sakit menjadi sembuh, yang sehat, yang punya utang cepat lunas utangnya, yang ada masalahnya segera selesai, ya. Yang penting selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.